Selamat sore Bapak-Bapak berkat PKB yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali ibadah berkat PKB. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Mari kita bernyanyi Mas berkat PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Jemaat, mari kita saat teduh. Ungkapan situasi. Dalam setiap perjuangan hidup selalu ada tantangan yang datang dari dalam diri atau dari luar. Hari ini sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan, Sang Penentu masa depan. Mari kita beribadah kepada-Nya, nyatakanlah sukacita lewat pujian. Siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Siapakah yang tak menyebarkan fitnah tentang sesamanya dan tidak memandang hina dan rendah, tak akan goyah selamanya. Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang terkasih, di mana kami ya Bapa berkumpul untuk memuji nama-Mu, ibadah PKB ini Bapa. Kiranya Engkau ya Bapa memberkati kami, ibadah kami ini, dari awal hingga sampai selesai. Berkati juga multimedia, berkati juga pelayan firman-Nya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu dan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Amin. Mari kita bermazmur, pujian Mazmur 19 ayat 8 sampai 12 secara responsoria. Taurat Tuhan itu sempurna. Peraturan Tuhan itu teguh. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, Titah Tuhan itu tepat. menyukakan hati, Perintah Tuhan itu murni. membuat mata bercahaya.
Takut akan Tuhan itu suci. tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, Adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Jemaat dipersilakan duduk. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan. Ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu. Janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah. Tiada ganjalan apapun, mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus 5 ayat 16 sampai 20. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada sore hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini boleh kami lalui dengan sukacita. Sore hari ini kami berkumpul untuk membaca firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami Bapak-Bapak yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 20. Yang menyatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa
barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Shalom. Oleh karena kelimpahan kasih karunia-Nya bagi kita, maka mari kita panjatkan segala doa, ucapan syukur, hormat, pujian, dan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberi kita waktu untuk merenungkan firman-Nya. Pada hari yang sangat berbahagia ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Ayat nas kita diangkat dari surat Yakobus 5, pas ayat 16 sampai dengan 20. Dalam perikop mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit, topik kita yaitu doa orang benar sangat besar kuasanya. Bapak-bapak, kali ini kita bertemu lagi dengan ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yakobus dalam surat Yakobus 5 ayat 16 sampai 20. Ia mendidik, mengajar, dan menasihati kita antara lain supaya kita jangan bersumpah demi apapun, rajin berdoa kepada Dia, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Saling mengaku dosa, doa orang benar sangat besar kuasanya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, secara empirik kita melihat dan mendengar orang-orang tertentu mengucapkan sumpah untuk meyakinkan bahwa dirinya atau segala sesuatu yang dilakukannya tidak seperti yang dituduhkan kepadanya. Bagi orang dunia, sumpah merupakan pernyataan kesaksian sekaligus pembelaan di hadapan Tuhan karena tidak ada jalan lain untuk menunjukkan kebenaran. Orang dunia boleh jadi mengucapkan berbagai-bagai sumpah dengan alasan dan tujuan masing-masing. Namun, secara alkitabiah, Rasul Yakobus mengingatkan kita seperti ditulis dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 12 yang demikian bunyinya. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Secara eksplisit, Rasul Yakobus menasihati dan mengingatkan kita dan semua orang percaya supaya tidak bersumpah. Dia mengatakan yang terutama, janganlah kita bersumpah demi apapun. Dengan sangat tegas dan jelas ia mengatakan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Secara implisit ia menginginkan kita dan semua orang percaya supaya tidak berdusta. Supaya kita tidak memberikan kesaksian palsu atau menyatakan segala sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Karenanya apabila ya, hendaklah kita katakan ya, jika tidak, hendaklah kita mengatakan tidak. Dengan demikian maka kita tidak terkena hukuman. Rasul Yakobus juga menasihati dan mengingatkan kita supaya kalau ada seseorang di antara kita yang sedang menderita, baiklah ia berdoa. Baiklah ia berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Apabila ada seseorang yang bergembira, hendaklah ia menyanyi dan memuji Tuhan Allah kita. Jika seseorang bersukacita, hendaklah ia bersyukur. Bersyukurlah dengan menaikkan lagu-lagu pujian yang menyenangkan hati kita. Firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 13 mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Sebaliknya, apabila ada seorang di antara kita yang sedang sakit, hendaklah ia memanggil para penatua jemaat, hendaklah ia meminta hamba-hamba Tuhan untuk mendoakannya.
supaya mereka mengolesnya dengan minyak dalam nama Yesus Kristus, supaya Dokter Maha Agung dengan berbagai mukjizatnya dan dahsyat, ajaib dan sungguh berkuasa akan segera menyembuhkan orang yang sakit itu. Demikianlah bunyi firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Bapak-bapak, marilah kita baca dan kita perhatikan firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 15. Alkitab mengatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Dalam konteks ini, Rasul Yakobus meyakinkan kita bahwa doa yang lahir dari iman yang teguh kepadanya akan menyelamatkan orang sakit. Doa yang lahir dari hati yang tulus dan iman yang besar akan menyembuhkan dan menyehatkan orang sakit. Percayalah, imanilah bahwa doa yang lahir dari iman teguh akan menyelamatkan orang sakit, bahwa Tuhan akan membangunkan dia pada waktunya. Dan apabila ia adalah seorang berdosa, hendaklah ia segera mengaku dan memohon pengampunan dosa kepadanya, karena dia berkuasa mengampuni dan menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepada dia. Saling mengaku dosa dan saling mendoakan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Dalam kehidupan kita dan sesama orang percaya, Rasul Yakobus mengingatkan, hendaklah kita saling mengingatkan, saling mengaku dosa, dan saling mendoakan supaya kita semakin sehat. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, beginilah bunyi firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Percaya dan imanilah bahwa firman Tuhan ada ya dan amin, bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Apabila doa orang yang benar dengan yakin didoakan dan diucapkan, maka sangat besar kuasanya. Lalu nantikanlah lawatan dan jamahan Tuhan yang ajaib. Kuasa dan mukjizatnya yang ajaib akan menyembuhkan orang yang didoakan pada waktunya. Kali ini Rasul Yakobus mengingatkan kita bahwa Elia adalah orang biasa. Sama seperti kita. Bedanya Elia sungguh-sungguh dalam berdoa. Elia berdoa dengan iman yang sangat teguh. Kepadanya Elia sangat yakin bahwa Allah mendengar, melawat, dan menjawab doanya. Karena itu, ketika ia berdoa kepada Allah supaya tidak turun hujan, maka Allah melawat dan menjawabnya, tidak ada hujan turun ke bumi selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika ia berdoa supaya langit menurunkan hujan, maka Allah pun menurunkan hujan sehingga semua tumbuhan bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Lalu makhluk hidup pun hidup dan berkembang biak dengan baik. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, demikianlah bunyi firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, akhirnya marilah kita simak firman Tuhan yang dicatat dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 19 dan 20. Alkitab mengatakan kepada kita, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Melalui ayat-ayat firman Tuhan ini, Rasul Yakobus mengajar kita
agar kita mengingatkan orang-orang di antara kita dan di antara saudara-saudara kita yang jalan hidupnya menyimpang dan kebenaran firman Tuhan. Hendaknya kita menasihatinya agar berbalik kepada Tuhan supaya seseorang yang menyimpang jalan hidupnya itu kembali kepada Tuhan. Ia menyatakan bahwa jika di antara kita ada seseorang yang dapat membuat dia berbalik, maka ia sudah menyelamatkan jiwa. Maka ia sudah menyelamatkan orang yang tersesat itu dari hukuman dosa dan maut. Maka ia sudah menyelamatkan jiwa untuk hidup bersama Tuhan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Berbahagialah kita yang berdoa dengan iman yang teguh dan dengan hati yang tulus kepadanya, karena doa orang benar akan menyembuhkan orang sakit. Berbahagialah kita yang saling mengaku dosa dan saling mendoakan, karena Dia sudah lebih dahulu menebus dan menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Berbahagialah kita yang membuat seseorang yang menyimpang jalan hidupnya berbalik kepada Tuhan, karena Dia sudah lebih dahulu menyediakan upah besar bagi kita, yaitu bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Tuhan Yesus memberkati Bapak-bapak. Amin. Mari kita berdoa syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa beribadah baik dari gereja ataupun dari rumah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas firman yang telah diberitakan, kiranya boleh mengokohkan iman percaya kami kepadamu. Kami ada di gereja ataupun di rumah, bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Pada kesempatan sore malam hari ini, kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan, sehingga mereka dapat beribadah kembali bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, berikanlah keselamatan bagi saudara-saudara kami dan kesembuhan bagi para penderita COVID-19 yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi yang terhimpit masalah ekonomi, berikanlah berkat-Mu agar mereka semua dilindungi, dijauhkan dari maut, dan diberikan kesembuhan, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala.
Ya Tuhan, berikanlah berkat dan rahmat serta kekuatan bagi semua jajaran para medis yang bertugas merawat dan mengobati pasien penderita COVID-19. Curahkan berkat-Mu agar mereka semua tetap sehat jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas pelayanannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia. Berikan berkat-Mu kepada mereka yang membuat kebijakan agar segala kebijakan mereka bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak COVID-19 ini, sehingga masyarakat Indonesia bisa terlindungi dari wabah ini. Ya Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang berulang tahun atau ulang tahun perkawinan, kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia baru mereka. Sertai mereka dan jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa bagi pendeta, presbiter, pengurus pelkat, komisi-komisi, panitia, tim kerja, tim multimedia, dan semua yang bertugas pada ibadah ini. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan, kiranya Engkau lancarkan dan sertai, kiranya setiap apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, kiranya Kau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada kami semua. Berkati keluarga pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang kami tempuh. Bagi jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang sertai dan berikan karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara ini. Engkau memberkati pemerintahan kami mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Kiranya juga Engkau memberi kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Ya Bapa, sebenarnya masih banyak doa permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu, namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus ayat 8 sampai 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Puji
sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, saya undang untuk berdiri untuk mendoakan persembahan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Amanat pengutusan, jalani hidup hari ini dengan tetap berkeyakinan pada janji Tuhan bahwa Ia akan tetap menyertai kita sampai selamanya. Kita menyanyi Gita Bakti 227, bait pertama dan kedua. Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku. Tuhan pimpin hidupku pada jalan yang terang. Tuhan jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, aku mohon tangan-Mu melepaskan diriku. Tuhan jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Doa penutup. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas tuntunan dan pernyataan-Mu Tuhan, sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya kasih karunia dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.